Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Alhamdulillah wa syukrillah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Himam. Mudah-mudahan ini akan menjadikan ilmu yang manfaat dan kita bisa mengamalkannya. Untuk itu mohon disimak dan diperhatikan bersama-sama dari Anda yang punya kitab Iqadul Himam. Dan kita sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-46. Mudah-mudahan dengan kata mutiara yang ke-46 ini menjadi jelas dan menjadi terang buat kita. Biar atau berharap mudah-mudahan Allah akan mengantarkan kita untuk bisa sampai kepada makom demi makom yang telah menjadi tujuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. La tatruk az-zikra li'adami atau li'admi huduri qalbika ma'allahi fihi li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. La tatruk, jangan Anda tinggalkan az-zikra, untuk berzikir, li'adami huduri qalbika, karena tidak bisanya hadir akan hatimu, ma'allahi, bersama Allah, fihi, di dalam zikir. Artinya bahwa kita semua jangan sampai mengabaikan, meninggalkan untuk berzikir. Sekalipun ketika kita berzikir atau Anda ketika berzikir, hati Anda tidak bisa hadir, tidak bisa khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah Anda untuk berzikir. Karena ini banyak yang menjadi alasan orang. Kadang-kadang orang disuruh berzikir, kadang-kadang tidak mau. Alasannya karena hatinya masih belum khusyuk, tidak bisa khusyuk. Kadang-kadang ada orang ditanya, kenapa sampean kok tidak sholat? Jawabnya, saya masih belum bisa sholat karena badan saya, jiwa saya, hati saya masih banyak dosa. Nah, persepsi atau pikiran atau alasan seperti ini tidak bisa dibenarkan. Andaikan Anda hari ini masih dilumuri banyak kemaksiatan, Anda masih terjebak di dalam kemungkaran dan kemaksiatan, bahwa yang namanya ibadah itu jangan sampai Anda tunda-tunda, apalagi Anda abaikan. Sekalipun kita atau Anda pada saat ini belum bisa khusyuk sholat, janganlah Anda tinggalkan sholat itu. Sama dengan ketika Anda tidak bisa khusyuk di dalam berzikir, jangan sampai kita tinggalkan yang namanya berzikir itu sendiri. Tidak apa-apa Anda berzikir sekalipun hati Anda masih belum bisa khusyuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Ma'allahi, bersama Allah, fihi, di dalam zikir. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi, karena sesungguhnya lupanya engkau, lupamu, an wujudi dzikri, untuk menyelenggarakan zikir itu asyadu, lebih berat. Jadi memulai berzikir memulai berzikir itu sesungguhnya jauh lebih berat min ghaflatika fi wujudi dzikrihi, dibandingkan lupamu ada di dalam, yaitu apa? Di dalam zikir kepada Allah. Artinya begini,
Ya, artinya begini, bahwa orang yang lupa untuk tidak menyelenggarakan zikir, mengabaikan berzikir, itu jauh lebih berat ya dibandingkan lupamu pada saat Anda di dalam berzikir, atau lupamu atau kamu tidak bisa khusyuk di dalam berzikir. Sesungguhnya masih lebih berat ya kamu lupa tidak berzikir, kamu mengabaikan berzikir, itu jauh lebih berat dibandingkan ketika kamu zikir tapi kamu tidak bisa khusyuk. Itu maknanya. Artinya jangan sampai ditinggalkan oleh kita sekalipun kita tidak bisa khusyuk di dalam berzikir. Karena apa? Fa'asa boleh jadi, atau fa'asa mungkin, atau fa'asa mudah-mudahan. Dengan berzikir sekalipun tidak khusyuk, ayar fa'aka, itu bisa mengantarkan apa zikir yang tidak khusyuk itu kepadamu, an-dzikri ma'a wujudi. Ya ini fasa boleh jadi atau mudah-mudahan ya ayar fa'aka akan mengantarkanmu min wujudi ya ma'a wujudi ghaflatin, sekalipun, atau min dzikri ma'a wujudi ghaflatin, dari zikir yang disertai lupa, dari zikir yang tidak khusyuk. Bisa saja dari zikir yang tidak khusyuk itu akan mengantarkan kamu atau mengantarkan kita ila zikri ma'a wujudi yaghdatin, menuju zikir bersamaan dengan kesadaran. Artinya zikir yang bisa mengantarkan kepada kekhusyuan. Nah, kalau sudah zikir yang tadi zikir yang tidak khusyuk itu bisa mengantarkan kepada zikir yang khusyuk, boleh jadi wa min dzikri ma'a wujudi yaghdatin, dan dari zikir ma'a wujudi yaghdatin yang disertai dengan adanya kesadaran, artinya zikir yang khusyuk itu bisa mengantarkan ila dzikri ma'a wujudi hudurin, menuju zikir atau menuju zikir yang disertai dengan bisa menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzikri wujudi hudurin, dan dari zikir yang disertai bisa memunculkan hadir di kemaharibaan Allah, di hadapan Allah, bisa nanti mengantarkan ila dzikri ma'a waibatin, menuju zikir yang disertai dengan waibah. Waibah itu meniadakan amma dari sesuatu siwa yang selain, amma siwa dari sesuatu al-mazkuru, yaitu amma min anma dari sesuatu siwa dari yang selain apa al-mazkuru, yang disebutkan atau yang zikir. Boleh jadi bahwa ketika kita terus istiqomah, ketika kita mau continue, ketika kita mau bermudawamah untuk berzikir, dari berzikir yang bisa hadir di hadapan Allah, maka bisa saja nanti akan diantarkan untuk zikir dengan meniadakan segala sesuatu yang selalu seliwar-seliwar, yang selalu kadang-kadang itu mengganggu kepada kita, yang kemudian hanya Allah lah zat yang mampu kita ingat. Maka itu wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Wa ma dzalika, dan tiada apa dzalika itu proses seperti itu 'ala Allah, bagi Allah, bi azizin, akan sulit. Artinya mudah buat Allah kalau memang kita mau istiqomah, kita mau mudawamah, mau continue terus menerus. Hal itu mudah buat Allah untuk mengantarkan kita menuju kepada zikir yang siwa Allah, yang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ayat 20. Qultu, saya katakan, az-zikru, adapun zikir, iku ruknun qawiyun,
menjadi pondasi qawiyun yang kuat. Bicara masalah zikir, bahwa zikir itu merupakan satu pondasi yang kuat. Kalau diibaratkan rumah, ya, rumah itu tidak akan pernah kuat sekalipun indah, sekalipun bagus, sekalipun besar, kalau rumah itu tidak ada pondasi. Ibadah juga begitu. Ibadah kita boleh jadi banyak, ibadah kita boleh jadi sedekah kita banyak, boleh jadi kita berpuasa banyak riyadhahnya, ya. Akan tetapi bila riyadhah, bila ibadah puasa, bila ibadah sedekah itu tidak disertai dengan zikir, itu akan gampang runtuh, akan gampang ambruk. Karena apa? Karena tidak ada pondasinya. Juga demikian iman kita juga begitu, Islam kita juga begitu, akan gampang terkooptasi, atau akan gampang kena virus, akan gampang dipengaruhi oleh sesuatu kalau tidak kita beri pondasi keimanan kita. Tidak ada lain bahwa itulah zikirlah yang bisa menjadikan pondasi yang kuat bagi kita. Lebih-lebih bagi orang yang mau menuju ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bagi orang-orang suluk, ya, orang-orang muridin, orang-orang salikin yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Az-zikru ruknun qawiyyun fi thariqil qaumi. Zikir merupakan satu pondasi qawiyyun yang kuat fi thariqil qaumi, pada jalannya orang-orang sufi. Wa huwa, adapun zikir itu afdhalul amali, ya, ini zikir itu ternyata menjadi, ya, bagian daripada amaliyah yang paling afdhal, Bagaimana tidak afdhal? Ya, wong ibadahnya itu selalu disertai dengan zikrullah, disertai dengan ingat kepada Allah, selalu muraqabah. Zikir kan muraqabah, ya, selalu memperhatikan dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu amal yang paling afdal adalah zikir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa Allah taala maha luhur, maha agung siapa Allah. Fadhkuruni azkurkum, katanya Allah. Fadhkuruni, maka berzikirlah kalian semua kepada aku. Berzikir dalam arti, ya, ingat, seucap lesannya mengucapkan, ya, lesannya menggerakkan, hatinya ingat, ya, itu namanya zikir. Maka itu oleh Allah disampaikan dalam firman-Nya, fadhkuruni, ingatlah kalian semua kepada aku. Kalau kalian ingat kepada aku, maka azkurkum, pasti aku akan ingat kepada kalian, aku akan peduli kepada kalian, aku akan perhatikan kalian, aku akan terus monitor kalian, gerak nafasmu, gerak amalmu, ibadahmu, ya, selama kamu, ya, hatimu selalu berzikir kepada aku, maka aku akan terus memperhatikan kamu. Jadi intinya, kalau kita ingin mengetahui sejauh mana Allah akan mengingat kita, sejauh mana Allah akan memperhatikan kita, sebesar apa perhatian kita kepada Allah untuk mengukurnya. Jadi untuk mengukurnya adalah sebesar apa, sebanyak apa kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, maka Allah jauh lebih banyak lagi, ya, perhatiannya kepada kita. Jadi untuk mengetahui, ukurannya untuk mengetahui, ya, sejauh mana Allah itu akan memperhatikan kita, Allah akan monitor kita, Allah akan selalu memperhatikan kita. Itu cara mengetahuinya itu bagaimana? Cara mengetahuinya adalah sebesar apa, sebanyak apa, ya, zikir kita, ingat kita kepada Allah. Sebesar itu pula lah, atau bahkan di atas itu, Allah akan selalu memperhatikan kepada kita. Itu gampang. Al-Baqarah ayat 152. Wa qala ta'ala, wa qala, dan dawuh Allah Ta'ala, ya ayyuhan
ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru, ingatlah kalian alladzina, orang-orang yang beriman, Allah dzikron katsiron, dengan zikir yang banyak. Jadi kalau ingin mendapatkan perhatian Allah, kalau ingin dicintai oleh Allah, Allah memesankan kepada orang mukmin, Allah mengingatkan, perbanyak kamu zikir kepada Allah. Kalau kamu banyak berzikir kepada Allah, katanya Allah, azkurkum, pasti aku akan memperhatikan kamu, aku akan ingat kepada kamu. Al-Azhar. Wa zikrul kasir, sekarang penafsirannya apa yang dimasukkan dengan az-zikrul kasiru, zikir yang banyak itu apa? Allah yansahu, tiada akan lupa. Ya. Siapa orang yang ingat atau orang mukmin kepada Allah abadan, selama-lamanya. Jadi yang dimaksudkan ya ayyuhalladzina amanu, yang dimaksudkan di sini adalah zikron kasiron, bahwa orang mukmin itu jangan sampai pernah melupakan Allah dalam setiap desak napasnya, dalam setiap detiknya, jamnya, ya, setiap harinya. Jangan sampai lupa. Jangan sampai Allah dilupakan. Di mana untuk ingat kepada Allah? Tentu di hati. Ya, di hati. Di hati. Paling penting itu di hati, itu selalu ingat kepada Allah. Tapi tentu yang dimaksudkan ingat itu tidak hanya sekedar ingat. Ada orang ingat kepada Allah tapi tetap melanggar aturan. Ada orang yang banyak berzikir kepada Allah tapi maksiat tetap jalan. Bahwa yang dimaksudkan zikir ini adalah zikir yang banyak, adalah zikir yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang, yang bisa merubah ibadah yang asalnya malas menjadi giat, menjadi rajin. Yang biasa melakukan maksiat tapi karena ingat kepada Allah, akhirnya maksiatnya ditinggalkan. Karena apa? Karena jiwanya ingat kepada Allah. Jadi yang dimaksudkan zikir banyak adalah jiwanya, hatinya dalam setiap detiknya tidak pernah lupa kepada Allah. Dari ingat kepada Allah itu juga sekaligus menjadi tameng, menjadi pengingat, menjadi satu peringatan, menjadi satu pengingat buat kita agar selalu memperhatikan perintah Allah dan menjauhi dari semua larangan-larangan Allah. Tentu yang dimaksudkan seperti itu. Bukan kemudian banyak zikir ya sampai 1 juta, yang namanya ghibahnya tetap, ngerasani tetap, jadi provokasi tetap, menyepelekan orang tetap. Karena ini menjadi penyakitnya orang abid, orang ahli ibadah ya, orang ahli zikir itu kalau dia mampu berzikir sampai beribu-ribu ya, membaca setiap harinya kalimat tauhid satu misal sampai 10.000, itu kadang-kadang dalam hatinya itu dia merasa paling hebat. Sehingga ketika melihat orang lain, wah ya, tidak banding dengan dirinya. Ya, tentu yang dimaksudkan bukan zikir seperti itu, tapi zikir yang mampu merawat ya hati dari apa? Dari kesombongan, dari riya ya. Qala dawuh sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhuma kepada Abdullah dan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan begini, Ibnu Abbas, kullu ibadatin, adapun setiap ibadah, faradhaha, yang telah mewajibkan akan ibadah siapa Allah Ta'ala. Ja'ala, pasti Allah menjadikan laha bagi ibadah waktan, sebuah waktu maksuson yang telah dispesifikasikan, yang telah dikhususkan. Jadi katanya Ibnu Abbas bahwa setiap ibadah yang diwajibkan oleh Allah
itu pasti oleh Allah itu waktunya telah ditentukan waktunya. Seperti sholat maghrib ditentukan waktunya. Ya, jangan sampai sholat maghribnya itu ya pertama kalau belum waktunya maghrib ya nggak boleh sholat maghrib. Kalau sudah waktunya ya lepas atau sudah berakhir waktunya sholat maghrib ya tidak boleh. Jadi artinya apa? Artinya bahwa setiap kewajiban Allah, setiap ibadah yang sifatnya fardu, wajib, itu oleh Allah ditempatkan waktunya ya di tempat yang khusus. Karena itu akan menjadi ibadah wajib ya, akan menjadi ibadah wajib. Wa adzara al-ibadah fi ghairi awqatiha. Wa adzara, dan Allah akan memaafkan, memberikan apa ya? Memberikan toleransi lah. Wa adzara, dan akan memberikan toleransi, memaafkan siapa Allah al-ibadah kepada hamba. Fi ghairi awqatiha, di lain waktunya. Di lain waktunya ibadah. Ya. Illa dzikra, kecuali zikir. Nah, ketika Allah, jadi Allah itu pada ibadah-ibadah yang wajib itu Allah telah tentukan waktunya. Allah telah tentukan waktu. Dan Allah pada ibadah-ibadah yang tidak ditentukan waktunya Allah membolehkan. Wa adzarul ibad, Allah memaafkan ibadah yang bukan waktunya. Seperti begini, ketika ada orang sudah kelewat waktu, ya tentu Allah memaafkan, dilakukan dengan cara mengkodok. Ya, satu misal seperti itu. Nanti kan sampai melebihi waktunya. Allah juga akan memberikan maaf bagi orang yang tidak bisa puasa wajib di bulan Ramadan, akan diberikan maaf oleh Allah di waktu yang lain. Kecuali zikir, illa dzikra, kecuali zikir lam yaj'al. Illa dzikra, kecuali zikir lam yaj'al, tidak menjadikan siapa Allah lahu bagi zikir waktu maksusun yang dikhususkan, kecuali zikir lah. Kecuali zikir yang tidak didesain oleh Allah waktunya, tidak ada waktu khusus, tidak ada waktu yang ditentukan oleh Allah dalam hal masalah zikir. Kalau ibadah-ibadah yang lain ketika tidak bisa diwajib, Allah masih memaafkan di lain waktu. Ya, artinya apa? Artinya sesungguhnya Allah itu tidak memperkenankan orang ibadah yang bukan waktunya. Kecuali zikirlah Allah memberikan dispensasi yang luar biasa. Kecuali zikir, bahwa zikir Allah tidak mematok waktu khusus, tidak menentukan waktu khusus dalam hal masalah zikir. Begitu juga tidak dipatok zikir itu mau berapa, ya jumlahnya mau terserah. Makanya nanti akan ada penjelasan. Ini Nabi qala Allahu taala udzkurullah dzikran katsira. Nah ini qala Allah taala, qala dawuh sapa Allah taala udzkurullah, berzikirlah. Oleh karena itu udzkurullah dzikran katsira. Oleh karena itu udzkuru, berzikirlah kalian semua Allah kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang sangat banyak. Karena dengan zikir yang banyak sekali ini nanti akan menjadi pintu besar buat kita untuk memasuki kemaharibaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di antara sekian ibadah yang mendapatkan prioritas tak terbatas dalam waktu, ya dalam waktu artinya tidak ditentukan waktunya, itu hanyalah zikir. Wa qala ta'ala, dan dawuh siapa Allah taala, fa idza qadaitumus shalat, fa idza qadaitum, maka apabila sudah selesai kalian as-sholata, salat, fadhkurullaha
Fadzkuru, maka ingatlah kalian semua Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa ala junubikum, dan di atas junubikum, yaitu lambung-lambung kalian, artinya di saat berbaring. Ini yang luar biasa daripada zikir. Ya, ketika Anda selesai sholat. Kalau selesai sholat itu artinya bahwa ingatnya kepada Allah itu kan terbatas di sholat. Ketika sudah selesai sholat kan sudah selesai orang untuk ingat kepada Allah. Artinya bahwa ketika ingat, ya, ketika ingat ada di dalam sholat itu terbatas dengan apa? Dengan sholatnya. Akan tetapi ketika berzikir kepada Allah, ya, atau dalam kata yang lain, ketika Anda sholat, maka sholat Anda untuk ingat kepada Allah itu terbatas dengan sholat. Tetapi ketika Anda, ya, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu tidak terbatas di dalam sholat. Dalam keadaan berdiri Anda bisa berzikir kepada Allah. Dalam keadaan duduk Anda bisa berzikir kepada Allah. Dalam keadaan tidur sekalipun, berbaring maksudnya, Anda tetap bisa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah sholat itu kita dianjurkan untuk tetap berzikir kepada Allah, ya. Maka ini yang disebut bahwa zikirlah salah satu ibadah yang oleh Allah tidak ditentukan waktunya, tidak seperti halnya ibadah-ibadah yang lain, dan juga tidak dibatasi akan jumlah orang melaksanakan zikir. Kalau sholat tentu kita tahu waktunya jelas, jumlah rakaatnya jelas. Tapi kalau zikir, silakan Anda gunakan waktu kapanpun, ya, tidak terbatas. Begitu juga jumlah di dalam berzikir juga tidak ada batasnya. Bisa Anda berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Bahkan di dalam ayat yang lain itu kan begini, fa idza qadaitum manasikakum, ya, fadzkurullaha kadzikrikum kadzikri abaikum au asyadda dzikra. Kan begitu, fa idza qadaitum manasikakum fadzkurullah. Ya, ketika Anda selesai melakukan rangkaian manasik haji, maka fadzkurullah. Tidak selesai. Rangkaian hajinya itu terbatas dengan tempat, terbatas dengan waktu. Tapi setelah itu Anda dibebaskan untuk melakukan zikir kepada Allah. Fadzkurullah kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Kan begitu. Ini hampir sama dengan pada surat An-Nisa ayat 103. Ya, 103. Wa idza qadaitumus sholata fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Wa qala, dan bertanya siapa rajulun, seorang lelaki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kasurat alayya sya'airul Islam. Ya Rasul, kasurat banyak. Alayya, menurut aku, apa sya'airul Islam, syiar-syiar Islam itu sudah banyak sekali. Fa'ausini, saya mohon panjenengan mewasiati aku. Diamrin dengan suatu perkara, udriku, yang aku bisa nututi, ya, udriku yang saya bisa sampai, bisa menututi, bihi, dengan amr, ma, akan sesuatu, fatani, yang telah hilang, ya, ini pada wa ujizu, dan menjadi ringkas, wa ujiz, dan menjadi ringkas. Artinya ada seorang
lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bahwa saya ini ya telah banyak menurut saya syiar Islam. Saya mohon diwasiati. Berilah aku wasiat atau berwasiatlah kepada dengan suatu perkara yang dengan perkara itu aku bisa menembel, menutupi sesuatu fatani yang hilang, yang kurang pada aku. Wa ujizu, dan aku bisa meringkas. Mungkin aku ya ibadahku kurang sempurna. Mungkin aku banyak kesalahan. Mungkin aku banyak dosa. Mungkin ibadah-ibadah yang saya lakukan itu tidaklah sempurna, banyak lubang-lubangnya. Sehingga buat saya itu menjadi sesuatu yang hilang. Saya akan kehilangan banyak hal itu. Dan saya mohon panjenengan mewasiati aku, bila aku sampean bisa mewasiati aku dengan suatu perintah, dengan suatu perkara yang dengan perintah atau perkara itu aku bisa menutupi, untuk menututi, kudriku itu nututi, ya, bisa nutupi dari apa-apa yang kurang dari ibadahku, ya. Wa ujizu, dan aku minta yang ringkes saja, gitu ya, minta ringkesnya saja, tidak bertele-tele. Jadi mungkin yang namanya seperti saya, ya Rasul, banyak dosa, ibadah saya nggak sempurna, banyak kurangnya, ya tentu itu akan membuat saya banyak bilang. Pengen saya itu dari kekurangan saya, ketidaksempurnaan ibadah-ibadah saya itu bisa tertutupi, bisa nututi apa menjadi kurang-kurang, dan sifatnya wa ujiz, dan ringkes. Ya, itu minta semacam amalan. Faqala, maka dawuh Nabi, la yazalu lisanu karotaban bi dzikrillah. La yazalu, tidak henti-hentinya. Lisanmu rotoban, untuk basah bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Artinya apa? Artinya bahwa langgengkan lisanmu untuk selalu basah. Lisanmu basahi dengan selalu berzikir kepada Allah. Ya, zikir kepada Allah itu satu-satunya amalia yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang hilang dari ibadah kita. Mungkin sholatnya dulu kita ada yang kurang sempurna pada saat tahiyat, ya. Mungkin saat dulu kita ibadah wudunya juga kurang sempurna, atau ibadah-ibadah yang lain kita kurang sempurna. Maka saya minta, ya Rasul, berilah aku atau kaifiyah, cara bagaimana biar saya bisa nututi dari kekurangan-kekurangan itu, dan aku mohon yang ringkas saja. Maka Nabi mengatakan, jangan pernah lisanmu ya la yazalu lisanuka, ya artinya la yazalu, tidak berhenti lisanuka, lisanmu rotoban, membasahi bidzikra, artinya zikirlah terus-menerus lisanmu, terus-menerus. Wa qala, dan dawuh alaihi salam, alaihi tetap atas Nabi assalamu, adapun keselamatan. Law anna rajulan, andaikan sesungguhnya seorang lelaki, fi hijrihi, ada di dalam pangkuannya, darohimu, adapun dirham-dirham, yukosimuha, yang membagi, yang memberikan, siapa lelaki akan dirham, wa akharu, dan orang yang lain, yadzkuru, berzikir siapa akhir Allah, kepada Allah, lakana, niscaya pasti ada apa azzakiru, zikir, ingat Allah kepada Allah, itu afdhalah, jauh lebih utama. Jadi ini juga diperkuat satu hadis dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ada seorang lelaki yang mana di pangkuannya lelaki itu penuh dengan uang itu kemudian dibagi-bagikan. Sementara yang lain, orang yang satunya itu dia hanya bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang zikir, orang yang selalu ingat kepada Allah itu jauh lebih afdal.
Karena apa? Karena motivasi tadi. Yang satu itu membagi-bagikan uang, ya, dia bersedekah, tapi sedekahnya itu tidak menjadikan dia zikir kepada Allah, justru menunjukkan kesombongan. Dia melakukan itu karena riak, satu misal. Itu masih lebih utama orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan dawuh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian atau tidakkah aku telah unabbiukum menceritakan kepada kalian bi khairi a'malikum dengan sebaik-baik amal kalian, wa azkaha, dan yang paling suci dari amal-amal, inda malikikum, di sisi sang penguasa kalian, di sisi malik, ya, raja, di sisi penguasa kalian, maksudnya Allah. Wa arfa'iha, dan setinggi-tingginya amal, artinya yang menjadikan paling tinggi amal fi darajatikum, di dalam derajat kalian. Wa khairul lakum, dan itu jauh lebih bagus lakum, bagi kalian, min infaqiz zahabi, dibandingkan bersedekah dengan emas, wal waraqi, dan perak. Wa khairul lakum, dan itu jauh lebih bagus lakum, bagi kalian, min antal qaum, dibandingkan kamu bertemu aduwakum, musuh-musuh kalian. Fatadribu, maka kemudian kalian memukul, a'naqahum, leher mereka, artinya kamu memenggal leher mereka. Wa yadribu, dan mereka memenggal a'naqakum, akan leher-leher kalian. Qalu, maka kemudian bertanya sahabat, wa ma dzaka ya Rasulullah, wa ma, dan apa, dzaka, adapun itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, maka jawab sahabat Rasul, zikrullah, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Ya, tidakkah aku telah menghabari kepada kalian, menceritakan kepada kalian dengan amal bi khairi a'malikum, menjadi amal yang paling baik untuk kalian, dan menjadi, ya, amal yang paling suci yang ada di sisi, yaitu Sang Maha Kuasa kalian, artinya di sisi raja kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling tinggi amal itu terhadap derajat kalian. Wa khairul lakum, dan itu lebih bagus lakum, bagi kalian, min infaqiz zahabi, dibandingkan dengan bersedekah emas, bersedekah perak. Dan lebih bagus buat kalian dibandingkan kalian itu nanti bila ketemu musuh, kalian bisa memenggal leher mereka, atau mereka memenggal leher kalian. Amal apa itu ya Rasul? Kok bisa hebat? Maka kemudian Nabi menjawab, yaitu zikrullah, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan Ali karamallahu wajah, dan dari Ali karomah, mudah-mudahan memuliakan siapa Allah wajhahu, kepada seleranya, kepada seleranya, kepada wajahnya Sayyidina Ali. Qultu, saya pernah bertanya, Sayyidina Ali ini bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyut turuki aqrabu ilallahi wa ashaluha ala ibadillahi wa afdaluha indallahi ta'ala. Ya Rasulullah, katanya Sayyidina Ali tanya kepada kanjeng Rasul SAW, ayyut turuki, jalan apa? Jalan-jalan apa? Aqrabu, yang bisa mendekatkan, jalan itu jalan apa ya Rasul? Jalan yang bisa mendekatkan kepada Allah. Wa ashaluha, dan jalan yang membuat mudah, ala ibadillah, atas hamba Allah. Wa afdaluha, dan jalan yang paling afdal indallahi, di sisi Allah. Jadi ini pertanyaan mengandung beberapa hal, ya.
Jadi bagaimana atau jalan apa yang bisa cepat dekat kepada Allah dan mudah bagi hamba menuju Allah dan paling afdol jalan itu di sisi Allah. Faqala, maka jawab Rasulullah SAW, ya Ali, wahai Ali, itu alaika, tetap bagimu, tetaplah kamu bimudawamati dzikrillah, dengan selalu mudawamah, selalu melanggengkan, melestarikan, mengistiqomahkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu. Faqala, maka kemudian menyangga Sayyidina Ali, artinya bertanya Sayyidina, "Loh, kullun nasi yadhkurun Allah." Ya Rasul, kullun nasi, adapun seluruh manusia, adapun setiap manusia itu yadhkuruna, mereka itu ingat. Siapa anas Allah, kepada Allah. Ya sesungguhnya bahwa setiap manusia itu kan ingat kepada Allah. Kullun nasi yadhkurun Allah. Setiap manusia itu selalu berzikir kepada Allah. Faqala, maka kemudian jawab Rasulullah SAW, ya Ali, hei Ali, la taqumu sa'ah, la taqumu, tidak akan pernah terjadi atau tidak pernah datang, akan datang apa saatu kiamat, hatta la yabqa, sehingga tidak tetap ala wajil ardi, di muka bumi, siapa man, orang yaqulu, yang berkata siapa man, Allah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali, kiamat tidak akan pernah datang, sehingga tidak ada seorang pun begitu. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, makanya itu penting. Jadi selama zikir itu masih kita ucapkan, maka kiamat tidak akan pernah datang. Itu manfaat luar biasanya zikir. Selama zikir di muka bumi ini masih dilantunkan oleh siapapun, maka kiamat tidak akan pernah datang. Ya, kiamat itu tidak akan pernah datang. Faqala, maka bertanya siapa Sayyidina Ali lahu kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa zakaro yadku, kaifa alku, atau bisa juga kaifa udzakiru, bagaimana cara aku berzikir ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Loh, kalau begitu ya, kalau memang kiamat tidak akan datang selama ya di muka bumi ini masih ada orang yang berzikir kepada Allah, terus bagaimana cara aku berzikir wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka jawab lahu kepada Sayyidina Ali, siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begini coba, wamit ainaika wasma minni salasa marratin tsumma qul mithlaha wa ana asma. Coba kamu wamit ainaika, pejamkan kedua matamu, wasma, dan dengarkan olehmu hei Ali, minni, dari aku, salasa marratin, 3 kali. Kamu pejamkan matamu dan dengarkan dari aku 3 kali. Summakul, kemudian ucapkan mislaha, yang sepadan. Artinya kemudian tirukan mislaha, yang sama. Dari apa? Dari salasa marot. Dari zikir salasa marot. Wa ana asma'u, dan aku asma'u akan mendengarkan. Waqala, maka dawuh siapa sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Jadi ketika Rasul ditanya oleh Sayyidina Ali, bagaimana cara aku berzikir ya Rasulullah? Begini caranya zikir ya Ali, pejamkan kedua matamu, dengarkan dari aku 3 kali, 3 kali zikiran, kemudian ucapan yang sama, dan nanti aku yang mendengarkan. Maka kemudian Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah salasa marratin, dengan kalimat la ilaha illallah 3 kali, salasa marratin, mughmidan alif, ya, memejamkan ainaihi,
kedua matanya. Ya, jadi Sayyidina Ali dengan memejamkan kedua mata beliau. Summa qalaha ala zalika. Summa qalaha Aliyun. Summa qalaha kemudian mengucapkan akan salah sama rot kalimat la ilaha illallah. Ya, kemudian summa qalaha kemudian mengucapkan akan kalimat la ilaha illallah 3 kali. Siapa Alius, Sayyidina Ali, kazalika seperti itu. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Summa lakonaha kemudian lakona yulakinu summa lakonaha kemudian mengajarkan akan zikir 3 kali tadi. Siapa Aliun Sayyidina Ali lil Hasani al-Basri kepada Hasan al-Basri. Jadi ini menjadi riwayat yang bersanadi, yang bersanad dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali diajarkan kepada Hasan al-Basri. Summal Hasanu al-Habib al-Ajami. Summal Hasanu kemudian mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah 3 kali. Siapa al-Hasanu Syekh Hasan al-Habib al-Ajami kepada Syekh Habib al-Ajami. Dari Summal Habibu kemudian dari yaitu Syekh Habib al-Ajami, maka kemudian mengajarkan Syekh Habib al-Ajami itu li Dawud at-Ta'i kepada Dawud at-Ta'i. Summa kemudian mengajarkan, summa kemudian menyampaikan, mentalkin, ya, kemudian mengajarkan siapa Dawud at-Ta'i li Ma'rufil Karhi kepada Ma'ruf al-Karhi. Summa Ma'rufu kemudian Ma'ruf al-Karhi mengajarkan li Sirri kepada Sirri Asyikti. Summa Sirri kemudian mengajarkan Sirri Asyikti, mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah tadi 3 kali itu lil Junaid, ya, kepada Syekh Junaid. Summa intaqalat baru kemudian pindah kalimat tauhid ini tadi ila arbabit tarbiyati kepada orang-orang yang memiliki, ya, yang memiliki yaitu pendidikan atau pengajaran. Wala madkhala maka tidak ada tempat masuk Allah kepada Allah illa min babi dzikri kecuali melalui pintu zikir kepada Allah. Karena tidak bisa, tidak ada tempat masuk orang bisa hadir di kemahrifan Allah kecuali melalui pintu zikir. Pintu zikir, ya, pintu zikir. Tidak ada tempat yang bisa, tempat masuk yang bisa mengantarkan menuju kepada Allah kecuali melalui pintu zikir. Fal wajibu maka ada pun wajib alal abdi bagi hamba. Oleh karena tidak ada tempat masuk yang bisa mengantarkan kepada Allah kecuali melalui pintu zikir. Ya, walaupun di sholat kan juga zikir pintunya untuk biar masuk ke kemahrifan Allah. Ada tidak di depan kemahrifan Allah kan melalui zikir. Karena itu sholat itu harus di situ harus khusyuk. Maka itu tidak ada tempat masuk untuk menuju kepada Allah kecuali illa min babi dzikri kecuali melalui pintu zikir. Sebab itu fal wajibu maka wajib alal abdi bagi seorang hamba apa ayastaghriqo menghabiskan siapa hamba fihi di dalam zikir awqatahu akan waktu-waktunya. Oleh karena itu kalau sudah tahu bahwa tidak ada tempat yang bisa, tempat masuk yang bisa mengantarkan untuk menuju kepada Allah kecuali melalui pintu zikir, maka wajib atas hamba, atas seorang hamba itu menghabiskan waktu-waktunya untuk berzikir. Itu wajib sekali. Wa yubadzila dan, ya, wa yubadzila dan memberikan fi di dalam zikir judahu akan semuanya.
serta apa ya, mencurahkan, wa yubadzila, dan mencurahkan. Siapa hamba fihi, di dalam berzikir, juhdahu, akan kesungguhannya hamba. Jadi oleh karena itu, karena tahu kalau zikir itu menjadi pintu untuk selalu bisa berkomunikasi dengan Allah, karena zikir itu menjadi pintu agung yang bisa mengusulkan seseorang kepada Allah, maka wajib hamba itu untuk menghabiskan waktunya untuk digunakan berzikir, serta wa yubadzila fi judahu, ya, dan mendermahkan, ya, dengan semangat, harus dengan sungguh-sungguh. Wa yubadzila fihi, fa inna dzikra, maka sesungguhnya zikir itu mansyurul wilayati, menjadi tanda-tanda kewalian. Ingat bahwa zikir itu menjadi tanda-tanda, menjadi sesuatu yang dijadikan tanda kewalian seorang hamba. Karena syarat wali itu kan harus zikir, harus ingat terus kepada Allah. Nggak bisa orang menamakan dirinya wali atau dia disebut wali kalau tidak banyak zikirnya kepada Allah. Dalam pengertian zikir itu ingat kepada Allah. Ya kalau lupa terus itu nggak mungkin. Maka itu disebutkan di sini adalah wa yubadzila, harus mencurahkan seorang hamba fi, di dalam zikir, judau, akan semangatnya hamba. Karena zikir itu fa inna dzikra mansyurul wilayati, karena zikir itu mansyurul wilayati, akan dijadikan tanda kewalian seorang hamba. Oleh karena zikir itu dijadikan tanda kewalian seorang hamba, wala budda, maka tidak bisa tidak minhu, dari berzikir, bil bidayati, pada permulaan seorang yang tasawuf, pada permulaan orang yang salik, wan nihayati, dan juga pada ibadah, pada puncaknya ibadah, nihayat. Jadi di permulaan ibadahnya seorang salik dan di puncak ibadahnya seorang salik, itu menjadi kewajiban zikir itu. Zikir itu menjadi kewajiban. Karena ini yang akan menjadikan seseorang akan diberikan tanda kewaliannya melalui zikir itu. Oleh sebab itu, faman utiya, barang siapa, faman, maka adapun barang siapa, utiya, yang diberikan siapa man adzikra, akan bisa zikir. Kalau ada orang diberi bisa zikir, faqad utiyal mansyur, maka sungguh telah diberikan siapa orang al-mansyuro, akan tanda-tanda kewalian. Waman taraka dzikra, waman, dan adapun barang siapa taroka, yang meninggalkan az-dzikra, zikir, faqad uzila, maka sungguh telah diuzlakan, telah dikucilkan siapa man. Wa ansyadu, dan kemudian mereka membacakan sebuah syair. Wa dzikru a'dhamu babin anta dakhilu, billahi faj'al lahul anfasa khurasa. Wa dzikru, adapun zikir itu, a'dhamu babin, menjadi pintu besar, pintu agung, anta, yang adapun engkau, dakhiluhu, sebagai orang yang memasuki pintu besar. Kalau Anda ingin memasuki pintu besar kemaharibaan Allah, maka kamu harus berzikir. Karena zikirlah Anda akan bisa menjadi orang yang masuk, berusul dengan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi, hanya kepada Allah. Faj'al, jadikanlah lahu, akan Allah. Faj'al, maka jadikan lahu, akan zikir, al-anfasa, akan nafas, desah nafas-nafas, kurosan, sebagai penjaga-penjaga. Jadi zikir ini menjadi pintu besar Anda bisa memasuki kemaharibaan Allah. Dan melalui zikir kepada Allah inilah jadikan zikirmu kepada Allah itu
dengan desak nafasmu itu akan menjadi kurosa, menjadi penjaga. Ya, penjaga. Maka ini penting untuk kita coba bersama-sama, dan tentu kita kalau sudah mengetahui bahwa zikir itu menjadi mansyurul wilayah, menjadi tanda-tanda, menjadi seseorang, menjadikan sebuah tanda bahwa kewalian seseorang, ya, bahwa seseorang itu punya kewalian, punya wali, menjadi wali, itu adalah zikir. Maka itu mudah-mudahan wali dalam pengertian menjadi kekasih Allah gitu, ya, dari kekasih Allah. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak zikir, mewajibkan diri kita berzikir, maka semoga dan berharap mudah-mudahan kita akan menjadi waliyun min awliyai, menjadi kekasih dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti kita teruskan pada kajian berikutnya, dan ini saya jadikan seri kedua. Karena sangat panjang sekali. Kita akhiri dengan siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.